Menurut saya, orang Indonesia itu rata-rata, enggak semuanya tapi ya, rata-rata tidak mengerti apa arti daripada sopan santun. Mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya bukan si paling ngerti sopan santun ya, tapi ada semacam keanehan menurut saya pribadi. Apa itu? Jadi gini, orang Indonesia itu, saya nggak tahu kenapa ya, apakah ini turun-temurun atau tidak, saya nggak tahu ya. Orang Indonesia itu sangat-sangat tidak bisa mengerti apa itu sopan santun. Kita berpikir bahwa sopan santun itu adalah bahasa tubuh seperti misalnya seperti ini ya. Ya kemudian membungkuk gitu ya. Kemudian menggunakan gerakan-gerakan tangan dan sebagainya. Jadi kita menganggap bahwa sopan santun itu seperti itu. Ya, kalau misalnya lewat dari depan orang ya, permisi ya, terutama orang Jawa ya, permisi, monggo, monggo gitu ya biasanya. Kalau orang Sunda, mangga, mangga Kang gitu. Ya biasanya menggunakan tangan seperti itu, permisi ya gitu. Jadi kita berpikir bahwa sopan santun itu sebatas bahasa tubuh. Lah, bagaimana sopan santun yang sebenarnya? Jadi gini, kalau dari sudut pandang orang-orang yang ada di Eropa, bukan berarti saya sih paling Eropa ya, jangan berpikir bahwa saya ante-ante Eropa ya, saya bukan ante-ante Barat ya. Jadi orang-orang yang terdidik itu ya, orang-orang yang tinggal di negara maju itu, mereka nggak fokus dengan yang namanya bahasa tubuh. Ya kalau misalnya mengatakan, oh itu orang Jepang mereka sopan tapi mereka jujur juga, ya saya tahu ya. Makanya saya katakan tadi itu rata-rata. Jadi kita itu lebih fokus pada bahasa tubuh daripada sopan santun yang sebenarnya. Sopan santun yang sebenarnya itu adalah kejujuran, integritas, bukan bahasa tubuh. Jadi waktu saya kecil ya, saya curhat ya. Kalau saya ngobrol waktu saya kecil tuh, saya selalu menggunakan tangan seperti ini ya untuk mengekspresikan perkataan saya gitu. Namun orang tua saya itu kalau saya ngomong seperti ini ya, kalau dilihat tuh ya waktu kecil selalu ngomong seperti ini. Jangan jangan pakai tangan gitu. Jangan tanganmu itu nggak sopan gitu. Jadi dianggap nggak sopan gitu. Saya tuh dari kecil berpikir kenapa di keluarga saya itu atau di suku saya itu di daerah saya itu budaya saya itu ya kalau ngobrol itu nggak boleh menggunakan tangan. Padahal kalau kita perhatikan orang-orang yang tinggal di negara maju itu mereka menggunakan tangan tuh ya, menggunakan gerak-gerik gitu, seperti orang Amerika dan lain sebagainya gitu. Lalu kenapa waktu saya kecil dilarang menggunakan tangan gitu? Jadi ini semacam tradisi atau budaya yang turun-temurun tanpa pernah kita pikirkan apakah itu benar atau tidak. Sama seperti halnya dengan yang namanya sopan santun itu. Kita biasanya membungkuk gini ya. Jadi kita berpikir bahwa itu adalah sopan santun. No, itu bukan sopan santun guys. Sopan santun yang sebenarnya itu adalah kejujuran, integritas. Karena gini ya, simpelnya gini. Ada banyak pencuri di Indonesia tapi sopan banget. Seperti koruptor misalnya. Koruptor itu sopan banget ya. Kalau ngomong sama jaksa itu, sama hakim itu, ya mereka sangat sopan banget. Yang mulia, ya sopan banget dalam ngomong. Kemudian senyum ya. Bahasa tubuhnya ya. Kemudian mereka kalau berpapasan itu menggunakan, sopan banget gitu ya. Jadi kita tuh fokus pada yang namanya bahasa tubuh. Bukan integritas atau kejujuran. Ini menurut saya pribadi itu masalah besar gitu ya. Oke lah ya, saya bisa terima ya kalau misalnya ada yang mengatakan atau yang bantah. Orang Jepang sebenarnya menggunakan bahasa tubuh kok ya, tapi mereka sopan. Iya saya tahu ya, tapi permasalahannya kita fokus pada bahasa tubuh doang gitu ya. Kalau Jepang kan enggak. Mereka menyeberangi jalan, mereka menunduk seperti ini ya, tapi mereka disiplin tuh ya. Ya nggak buang sampah sembarangan, kemudian nggak mengganggu tetangganya, nggak ada sound horek di sana, kemudian kalau misalnya jadi pejabat mereka melakukan kesalahan langsung mundur ya, mereka punya budaya malu gitu, kemudian mereka nggak korupsi, tapi kan kita kan beda ya, kita tuh menggunakan sopan santun, bahasa tubuh, tapi kita itu korupsi gila-gilaan. Indonesia salah satu negara paling korup di dunia gitu. Jadi sopan santun kita tuh sebatas bahasa tubuh. Ini jarang disadari menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Dan menurut saya pribadi ya, ini kita harus rubah guys.
minimal kita perbaiki lah gitu. Saya bukan si paling berintegritas ya, saya bukan si paling jujur ya, saya bukan orang yang suci ya, tapi kalau kita ini tidak sadari, maka kita tidak akan bisa jadi negara maju ya. Syarat untuk jadi negara maju itu, syarat mutlaknya itu ya, harus jujur. Karena kalau kita jeli, rata-rata negara maju itu ya orang jujur ya. Rata-rata negara maju jujur guys. 10 negara maju itu ya negara jujur juga, seperti misalnya negara-negara Nordik, Finlandia. Ini berdasarkan data ya, bukan berdasarkan opini ya. Cek data ya. Seperti Swiss misalnya. Swiss kan salah satu negara paling jujur di dunia ya. Kemudian Finlandia dan sebagainya. Jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak jujur gitu. Itu syarat mutlak. Kemudian Jepang. Kalau Jepang itu nggak jujur, maka tidak akan bisa jadi negara maju gitu. Kenapa? Apa korelasinya dengan kemajuan? Sangat berkorelasi. Jadi kalau masyarakat Jepang itu nggak jujur ya, suka bohong dan sebagainya, maka investor nggak betah, nggak bakal mau buka perusahaan di sana gitu. Itu permasalahannya. Jadi kembali lagi ke diri kita gitu ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita suka bohong gitu ya. Tidak berintegritas ya. Jadi intinya kita harus bohong. Bukan bohong, maksudnya jujur. Dulu waktu saya kecil ya, saya harus terus terang di sini ya. Boleh dong curhat ya dikit ya. Jadi saya itu dulu waktu kecil orang yang paling sering dibodoh-bodohi. Makanya orang tua saya itu sering marahin saya dulu ya. Kamu tuh terlalu tulus gitu ya. Kamu terlalu baik gitu. Jadi waktu kecil saya tuh sering dikerjain sama teman saya. Saya dikerjain sama teman saya itu karena saya nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya ya, jadi mohon maaf ya, ketika waktu saya kecil itu kan kalau kita sekolah itu kan mohon maaf, kita BAB itu biasanya ya bisa sembarangan tempat lah, yang namanya anak kecil ya kan, anak SD gitu ya. Nah, biasanya kan kalau pengganti tisu ya, kalau kita BAB itu di kampung saya dulu menggunakan yang namanya daun-daunan gitu ya. Jadi dulu masih ingat saya itu ya, daun-daunan. Ya, daun yang lebat biasanya. Ya, itu biasanya digunakan untuk membersihkan ya kalau BAB gitu ya. Kalau BAB-nya di hutan di mana gitu ya. Kalau lagi main ya. Nah, biasanya saya tuh selalu dibodohi gitu ya. Teman saya tuh biasanya ngomong seperti ini. Lu pernah lihat daun yang bisa goyang-goyang sendiri nggak? Kata gitu. Lalu saya tuh dengan polosnya berpikirnya juga polos banget gitu ya. Nggak ada pikiran yang lain-lain gitu ya. Enggak. Lu penasaran nggak? Penasaran, kata saya gitu. Saya tuh nggak ada kepikiran apa-apa gitu ya. Percaya aja gitu ya. Saya tuh berpikir bahwa teman saya itu jujur gitu, nggak bakal bohongin saya gitu. Lalu saya disuruh ngambil daun tuh ya, daun yang lebat gitu ya. Coba ambil daunnya ya, saya akan bikin ini ya, bisa gerak-gerak sendiri tanpa dipegang gitu. Lalu saya ambil, terus saya kasih daunnya, lalu dipakai buat cebok ternyata guys. Setelah cebok, terus daunnya digini-giniin gitu. Lalu saya berpikir, kok saya bodoh banget ya. Kemudian tidak hanya itu ya, paman saya, saudara-saudara saya dulu waktu saya kecil tuh, saya sering dibohongi gitu ya, dibodohi gitu. Nah, contohnya misalnya, saya disuruh waktu SMP ya, disuruh ambil air tuh ya, ngambil air dari sungai gitu ya. Terus paman saya ngomong seperti ini ya, tolong ambil airnya ya, buat mandi. Nanti saya ini ya, gantian ya. Setelah saya mandi, saya ambil lagi airnya gitu ya. Jadi ceritanya kita gantian gitu sama paman gitu. Nah, tiba-tiba saya sudah selesai ngambil airnya buat air mandi yang digunakan untuk paman saya. Tiba-tiba saya mau mandi, paman saya itu langsung pergi gitu ya, ketawa-ketawa. Jadi dibohongi gitu. Waktu itu saya sering banget dibohongi. Kenapa? Karena dulu waktu saya berpikir ya teman-teman saya itu baik gitu ya, jujur sama kayak saya gitu ya. Nah dari situ saya berpikir ternyata ya, saya bukan menjelek-jelekan teman saya, mohon maaf ya. Ternyata di Indonesia itu ada tradisi tentang yang namanya kebohongan. Dari kecil sudah diajarkan kebohongan gitu ya. Sehingga waktu saya dewasa, saya jadi orang yang parnoan gitu ya. Saya tuh sampai sekarang tuh orang yang nggak percayaan gitu ya. Kenapa? Karena sering dibohongi. Bukan berarti saya orang suci ya, tapi ini pengalaman saya waktu kecil gitu ya. Jadi kita tuh bukan orang yang jujur guys. Kita tuh orang yang kurang jujur ya.
Jadi harusnya kita fokus dengan yang namanya kejujuran gitu ya, bukan sopan santun ya, bukan maksudnya bukan bahasa tubuh ya. Ya, ini harus dirubah guys ya. Bagaimana cara merubah budaya kita? Ya dirubah dari diri sendiri gitu ya, dari keluarga gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain yang merubah negara kita kalau kita tidak mau berubah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Oke guys ya, sekian curhat saya. Saya warga pecinta bijaksana bijak sini. Salam rasional.